Pada tanggal 1 Oktober tahun 2022, sepak bola Indonesia mencatat salah satu bab tergelap dalam sejarahnya. Sebuah tragedi kemanusiaan yang mengerikan terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tragedi yang kemudian dikenal sebagai tragedi Kanjuruhan ini merenggut nyawa 135 orang dalam waktu singkat, menjadikannya salah satu bencana stadion paling mematikan dalam sejarah sepak bola dunia. Malam itu, yang seharusnya menjadi ajang pesta sepak bola, berubah menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Suara teriakan kesakitan, tangisan keputusasaan, dan aroma gas air mata yang memenuhi udara menciptakan suasana mencekam yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ratusan orang berdesakan di pintu-pintu keluar yang terkunci, berusaha menyelamatkan diri dari kepanikan massal yang terjadi di dalam stadion. Tubuh-tubuh bergelimpangan di tengah-tengah stadion, di lorong-lorong yang sempit, dan di lapangan yang seharusnya menjadi tempat perayaan olahraga. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Mengapa begitu banyak nyawa yang melayang dalam peristiwa yang seharusnya hanya pertandingan sepak bola biasa? Siapa yang bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan ini? Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami tragedi Kanjuruhan secara mendalam, mulai dari latar belakang pertandingan yang penuh rivalitas, hingga kronologi detik per detik kejadian mengerikan di malam itu. Kita juga akan membahas investigasi yang dilakukan, penyebab-penyebab tragedi, sanksi yang dijatuhkan, serta pelajaran apa yang bisa kita ambil agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Untuk memahami tragedi Kanjuruhan secara utuh, kita perlu terlebih dahulu memahami bagaimana sepak bola telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sepak bola bukan sekadar olahraga di Indonesia, tetapi telah menjadi identitas budaya dan kebanggaan daerah yang sangat kental. Di berbagai kota di Indonesia, klub-klub sepak bola memiliki basis supporter yang sangat fanatik dan loyal. Arema FC sendiri memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak tahun 1987. Klub yang bermarkas di kota Malang ini memiliki basis supporter yang sangat besar dan fanatik yang dikenal dengan nama Aremania. Jumlah anggota Aremania diperkirakan mencapai jutaan orang yang tersebar tidak hanya di Malang, tetapi juga di seluruh Indonesia bahkan hingga mancanegara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dr. Indah Sri Pinasti dari Universitas Brawijaya yang berjudul Konstruksi Identitas Sosial Supporter Sepak Bola, Studi Kasus Aremania, disebutkan bahwa Aremania bukan sekadar kelompok supporter biasa, tetapi telah menjadi sebuah komunitas sosial yang memiliki nilai-nilai solidaritas, kebersamaan, dan kebanggaan kolektif terhadap kota Malang. Rivalitas antara Arema FC dan Persebaya Surabaya yang dikenal dengan sebutan Derby Jawa Timur merupakan salah satu rivalitas paling panas dalam sepak bola Indonesia. Kedua klub ini memiliki sejarah persaingan yang panjang dan intens, yang tidak hanya terbatas di lapangan hijau, tetapi juga melibatkan sentimen kedaerahan yang sangat kuat. Menurut catatan media massa seperti Kompas dan Tempo, sejak tahun 1990-an hingga 2022, telah terjadi puluhan insiden kekerasan yang melibatkan supporter Aremania dan Persebaya. Beberapa di antaranya bahkan mengakibatkan korban jiwa. Insiden-insiden ini menciptakan kebijakan dari pihak berwenang untuk melarang pendukung tim tamu hadir di stadion ketika kedua tim bertanding. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Indonesia Police Watch atau IPW pada tahun 2019 yang berjudul Pemetaan Kekerasan Supporter Sepak Bola di Indonesia, disebutkan bahwa antara tahun 2010 hingga 2019 terdapat lebih dari 100 insiden kekerasan yang melibatkan supporter sepak bola di Indonesia, dengan korban jiwa mencapai puluhan orang. Fenomena ini menunjukkan bahwa sepak bola di Indonesia memiliki masalah struktural yang cukup serius terkait dengan manajemen keamanan stadion, tata kelola kompetisi, dan juga pendekatan aparat keamanan dalam menangani massa supporter yang emosional. Kondisi infrastruktur stadion di Indonesia juga menjadi perhatian serius. Dalam laporan yang dirilis oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada tahun 2021, disebutkan bahwa dari puluhan stadion yang ada di Indonesia, hanya segelintir yang memenuhi standar internasional, baik dari segi kapasitas, fasilitas keselamatan, maupun aksesibilitas. Kombinasi dari budaya supporter yang fanatik dan emosional, rivalitas yang sangat intens, infrastruktur stadion yang tidak memadai, serta manajemen keamanan yang buruk, menciptakan kondisi yang sangat berbahaya. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang mengapa tragedi Kanjuruhan bisa terjadi dan mengapa dampaknya begitu dahsyat. Baiklah pemirsa yang sudah menanti-nantikan pertandingan big match malam hari ini, saatnya babak yang pertama. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Pertandingan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya yang digelar pada tanggal 1 Oktober tahun 2022
merupakan bagian dari kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2022 sampai 2023. Pertandingan ini dijadwalkan kick off pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pertandingan ini merupakan laga kandang bagi Arema FC dan sesuai dengan kebijakan yang telah berlaku sejak lama, pendukung Persebaya tidak diizinkan hadir di stadion untuk mencegah potensi bentrokan. Dalam laporan tim pencari fakta atau TPF yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pasca tragedi, disebutkan bahwa jumlah penonton yang hadir di Stadion Kanjuruhan pada malam itu diperkirakan mencapai lebih dari 42.000 orang. Bahkan ada indikasi bahwa jumlah sebenarnya bisa lebih besar karena banyak penonton yang masuk tanpa tiket resmi atau melalui pintu-pintu tidak resmi. Kapasitas resmi Stadion Kanjuruhan adalah 42.449 penonton. Namun dalam kondisi yang aman dan sesuai standar internasional, stadion seharusnya hanya diisi maksimal 85% dari kapasitas total untuk memberikan ruang gerak yang cukup dan memastikan proses evakuasi darurat bisa berjalan lancar jika terjadi keadaan darurat. Menurut kesaksian beberapa penonton yang berhasil selamat dan memberikan keterangan kepada tim pencari fakta, mereka harus mengantri berjam-jam untuk masuk ke dalam stadion. Bahkan ada yang harus berdesak-desakan dan hampir terinjak-injak hanya untuk bisa melewati pintu masuk. Dan lebih mengkhawatirkan lagi, banyak penonton yang masuk tanpa melalui pemeriksaan yang memadai. Bahkan ada yang berhasil masuk tanpa tiket sama sekali dengan melompat pagar atau masuk melalui pintu-pintu yang tidak dijaga dengan ketat. Dalam laporan yang disusun oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang dirilis pada bulan November tahun 2022, disebutkan bahwa sistem tiket dan kontrol penonton yang diterapkan pada malam itu sangatlah buruk. Tidak ada sistem tiket elektronik atau barcode yang bisa memastikan setiap penonton yang masuk memiliki tiket yang valid. Menjelang kick-off pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Stadion Kanjuruhan sudah benar-benar penuh sesak. Atmosfer di dalam stadion sangat panas, baik secara harfiah maupun secara emosional. Ribuan Aremania bernyanyi dengan kompak, menciptakan koreografi dengan spanduk dan bendera raksasa, serta memberikan dukungan total kepada tim kesayangan mereka. Dari sisi keamanan, pihak kepolisian menurunkan ratusan personil untuk mengamankan jalannya pertandingan. Menurut data yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Niko Afinta dalam konferensi pers pasca tragedi, jumlah personel kepolisian yang diterjunkan mencapai sekitar 1.300 personel. Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak ada briefing yang jelas kepada para personel kepolisian tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak jika terjadi situasi darurat. Tidak ada prosedur standar yang dikomunikasikan dengan baik tentang kapan dan bagaimana menggunakan peralatan keamanan yang mereka bawa, termasuk gas air mata. Pertandingan dimulai dengan tempo yang cukup tinggi. Kedua tim bermain dengan agresif dan penuh semangat. Para pemain Arema terdorong oleh dukungan luar biasa dari puluhan ribu Aremania yang memadati stadion. Sementara pemain Persebaya bermain dengan disiplin dan fokus. Memasuki menit ke-6 pertandingan, Persebaya berhasil mencetak gol pertama melalui pemain mereka yang memanfaatkan kesalahan pertahanan Arema. Gol ini sontak membuat Stadion Kanjuruhan terdiam sejenak, sebelum kemudian berubah menjadi teriakan kekecewaan dan protes dari Aremania. Suasana dalam stadion mulai berubah dari euforia menjadi kekecewaan dan kegelisahan. Pada babak kedua, Arema mencoba untuk bangkit dan menyerang dengan lebih agresif. Namun di menit ke-54, Persebaya justru menambah keunggulan mereka menjadi 2-0 melalui gol kedua. Gol ini membuat situasi semakin sulit bagi Arema dan kekecewaan di kalangan Aremania semakin dalam. Arema berusaha untuk bangkit dan pada menit ke-71 mereka berhasil memperkecil kedudukan menjadi 1-2. Gol ini sedikit menghidupkan kembali harapan Aremania yang kembali bersorak dengan keras. Namun harapan itu tidak berlangsung lama karena pada menit ke-77 Persebaya kembali menjauh dengan mencetak gol ketiga mereka. Skor menjadi 1-3 dan praktis untuk mengubur harapan Arema untuk bisa menyamakan kedudukan. Ketika wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor akhir tercatat untuk kemenangan Persebaya Surabaya di kandang Arema FC. Ini adalah kekalahan yang sangat menyakitkan bagi Aremania, bukan hanya karena angka skornya, tetapi juga karena kekalahan ini terjadi di kandang sendiri dan dari rival abadi mereka. Beberapa saat setelah pertandingan berakhir, situasi mulai tidak terkendali. Ratusan bahkan ribuan supporter Aremania mulai turun dari tribun dan memasuki lapangan pertandingan. Pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, lebih beberapa menit setelah pertandingan berakhir, ribuan supporter Aremania yang kecewa dengan kekalahan tim kesayangan mereka mulai memasuki lapangan Stadion Kanjuruhan dari berbagai sisi tribun. Mereka turun dengan penuh emosi, berteriak-teriak dan sebagian berlari menuju para pemain Arema yang masih berada di lapangan. Menurut kesaksian beberapa pemain Arema yang diwawancarai oleh media massa, situasi di lapangan pada saat itu sangat chaos dan menakutkan.
Ratusan supporter mengerumuni mereka dengan wajah marah dan kecewa. Beberapa pemain sempat ditarik-tarik bajunya dan ada juga yang mendapat ancaman verbal. Sementara itu, di sisi lain lapangan, ratusan personel kepolisian yang sejak awal ditempatkan di sekitar lapangan mulai bergerak untuk mengamankan situasi. Mereka membentuk barisan dan berusaha mendorong para supporter untuk kembali ke tribun. Pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat, sekitar 5 menit setelah invasi lapangan dimulai, situasi semakin tidak terkendali. Sebagian supporter mulai melempari personel kepolisian dengan botol-botol plastik dan benda-benda lain yang mereka temukan di lapangan. Melihat situasi yang semakin memanas dan merasa terancam, para personel kepolisian kemudian mengambil keputusan yang sangat fatal. Tanpa ada perintah yang jelas dari komando atau koordinasi dengan pihak penyelenggara, beberapa personel kepolisian mulai menembakkan gas air mata ke arah kerumunan supporter yang berada di lapangan. Tembakan gas air mata pertama dilakukan sekitar pukul 22.07 waktu Indonesia Barat, dan dalam hitungan detik, asap putih tebal mulai memenuhi lapangan Stadion Kanjuruhan. Dalam laporan tim pencari fakta yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo dan dipimpin oleh Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, disebutkan bahwa pada malam itu personel kepolisian menembakkan gas air mata sebanyak 45 kali, baik di lapangan maupun di tribun-tribun stadion. Yang membuat situasi semakin tragis adalah penggunaan gas air mata di dalam stadion yang sebenarnya dilarang keras oleh FIFA. Dalam regulasi keamanan stadion yang dikeluarkan oleh FIFA pada tahun 2011 yang berjudul Stadion Safety and Security Regulation, secara tegas disebutkan bahwa penggunaan gas air mata atau tear gas di dalam stadion atau di area tertutup dengan massa padat sangat dilarang karena bisa menyebabkan kepanikan massal yang berujung pada korban jiwa. Begitu gas air mata ditembakkan, ribuan supporter yang berada di lapangan maupun di tribun langsung panik. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas karena mata mereka perih dan berair. Mereka tidak bisa bernapas dengan normal karena tenggorokan mereka terasa terbakar. Satu-satunya insting yang mereka miliki adalah lari, mencari jalan keluar, mencari udara segar untuk bisa bernapas. Seorang saksi mata yang bernama Randy Dwi Cahyo dalam kesaksiannya kepada Komnas HAM mengatakan bahwa begitu gas air mata ditembakkan, suasana langsung berubah menjadi neraka. Orang-orang berteriak kesakitan, berdesak-desakan, dan saling dorong untuk bisa keluar dari stadion. Dia menyebutkan bahwa asap gas air mata sangat tebal hingga jarak pandang tidak lebih dari 1 meter. Kepanikan massal ini diperparah oleh fakta bahwa banyak pintu keluar stadion dalam kondisi terkunci atau tertutup. Dalam laporan Ombudsman Republik Indonesia yang dirilis pada tanggal 14 Oktober tahun 2022, disebutkan bahwa dari 14 pintu keluar yang ada di Stadion Kanjuruhan, sebanyak 6 pintu dalam kondisi terkunci pada saat tragedi terjadi. Ribuan orang yang panik berlari menuju pintu-pintu keluar yang mereka tahu. Namun ketika sampai di sana, mereka menemukan pintu terkunci atau hanya terbuka sebagian kecil yang tidak cukup untuk dilalui oleh ribuan orang dalam waktu singkat. Akibatnya terjadi penumpukan massa yang luar biasa di depan pintu-pintu keluar. Orang-orang saling dorong, saling desak, berusaha untuk bisa melewati pintu yang sempit. Seorang korban selamat yang bernama Dimas Pratama dalam wawancaranya dengan media mengatakan bahwa dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana orang-orang berdesak-desakan di pintu keluar seperti gelombang tsunami manusia. Dia hampir terinjak-injak dan hanya selamat karena berhasil berpegang pada pagar dan memanjat melewati kerumunan orang. Kondisi semakin mengerikan ketika banyak orang mulai jatuh, tertindih dan terinjak oleh orang-orang di belakang mereka yang terus mendorong untuk bisa keluar. Tangga-tangga menuju pintu keluar menjadi tempat paling berbahaya karena orang-orang jatuh berguling-guling di tangga dan kemudian tertindih oleh puluhan bahkan ratusan orang lainnya. Seorang saksi yang bernama Aldi Firmansyah mengatakan bahwa dia melihat seorang anak kecil jatuh di tangga dan dalam hitungan detik anak itu sudah tertimbun oleh puluhan orang yang jatuh di atasnya. Dia berusaha menolong namun tidak bisa karena dirinya sendiri juga terbawa arus massa yang terus mendorong dari belakang. Di tribun-tribun stadion, situasi tidak kalah mengerikan. Gas air mata yang ditembakkan oleh polisi tidak hanya mengenai orang-orang di lapangan, tetapi juga menyebar ke tribun-tribun karena terbawa angin. Ribuan orang yang tadinya masih duduk di tribun juga ikut panik dan berusaha keluar. Dan dalam kesaksian yang diberikan oleh Putri Ayu Safitri, seorang perempuan yang saat itu menonton pertandingan bersama adiknya, dia menyebutkan bahwa begitu gas air mata sampai ke tribun, semua orang langsung berdiri dan berlari. Dia dan adiknya ikut terbawa arus massa yang berlari tanpa arah jelas. Mereka terpisah dalam kerumunan dan Putri tidak tahu kemana adiknya pergi. Kondisi yang sangat kacau ini diperburuk oleh minimnya penerangan di area tangga dan pintu keluar. Beberapa lampu di area tersebut padam, entah karena memang sudah rusak atau karena terputus akibat kerusuhan.
Orang-orang berlari dalam kondisi gelap dengan mata yang perih dan tidak bisa melihat dengan jelas. Di beberapa titik pintu keluar, situasinya sangat ekstrim. Orang-orang berdesakan sedemikian padatnya hingga banyak yang kehabisan oksigen dan pingsan meski masih berdiri dan hanya tertahan oleh kerumunan di sekeliling mereka. Beberapa orang meninggal dalam posisi berdiri karena terjepit oleh massa yang sangat padat. Seorang dokter yang kemudian memeriksa korban-korban di rumah sakit mengatakan bahwa banyak korban yang meninggal dengan mata terbuka dan ekspresi wajah yang menunjukkan kepanikan dan kesakitan yang luar biasa. Mereka meninggal karena sesak napas, ada yang karena terkena gas air mata dalam jumlah besar, ada yang karena terjepit dan tidak bisa bernapas, dan ada yang karena terinjak-injak hingga organ dalam mereka rusak. Pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, sekitar 30 menit setelah gas air mata pertama kali ditembakkan, situasi baru sedikit terkendali. Ribuan orang sudah berhasil keluar dari stadion meskipun dengan luka-luka dan trauma yang mendalam. Namun ratusan orang masih terjebak di dalam stadion dalam kondisi kritis atau bahkan sudah meninggal dunia. Petugas keamanan dan relawan mulai melakukan evakuasi terhadap korban-korban yang masih berada di dalam stadion. Mereka mengevakuasi orang-orang yang tergeletak di tangga-tangga, di pintu-pintu keluar, dan di berbagai sudut stadion. Banyak dari korban ini sudah tidak sadarkan diri. Tubuh-tubuh korban diangkut menggunakan tandu seadanya, bahkan beberapa hanya menggunakan kain atau terpal karena jumlah tandu yang tersedia sangat terbatas. Korban-korban dibawa ke area parkir stadion yang dijadikan posko sementara untuk memilih mana yang masih hidup dan mana yang sudah meninggal. Rumah sakit di Kota Malang dan sekitarnya mulai kewalahan menerima korban. Ratusan korban baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dibawa ke berbagai rumah sakit seperti RSUD Dr. Saiful Anwar, Rumah Sakit Universitas Brawijaya, dan rumah sakit lainnya. Berdasarkan data yang diumumkan oleh pihak berwenang pada pagi harinya, jumlah korban meninggal dunia akibat tragedi Kanjuruhan mencapai 135 orang, termasuk di dalamnya ada anak-anak dan perempuan. Ratusan lainnya mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan yang beragam. Dalam laporan FIFA tentang Stadion Disaster, disebutkan bahwa tragedi Kanjuruhan berada di peringkat kedua sebagai bencana stadion paling mematikan di dunia setelah tragedi Stadion Nasional 5, Peru pada tahun 1964 yang menewaskan lebih dari 328 orang. Tragedi ini bahkan lebih mematikan dibandingkan tragedi Hillsborough di Inggris pada tahun 1989 yang menewaskan 97 orang. Sehari setelah tragedi terjadi pada tanggal 2 Oktober tahun 2022, Presiden Joko Widodo melalui konferensi pers di Istana Negara mengumumkan pembentukan tim pencari fakta atau TPF yang akan menyelidiki secara menyeluruh apa yang sebenarnya terjadi di Stadion Kanjuruhan. TPF dipimpin langsung oleh Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Selain TPF bentukan pemerintah, ada juga investigasi yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, serta beberapa lembaga independen. FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia juga mengirimkan tim untuk melakukan investigasi independen terkait tragedi ini. Dalam laporan resmi yang dikeluarkan oleh TPF pada tanggal 28 Oktober tahun 2022, setelah melakukan investigasi selama hampir 1 bulan, disimpulkan bahwa tragedi Kanjuruhan disebabkan oleh beberapa faktor utama yang terkait. Faktor pertama adalah penggunaan gas air mata yang berlebihan dan melanggar aturan FIFA. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa personel kepolisian menembakkan gas air mata sebanyak 45 kali di dalam stadion. Padahal FIFA secara tegas melarang penggunaan gas air mata di dalam stadion atau area dengan massa padat karena bisa menyebabkan kepanikan massal. Faktor kedua adalah kelebihan kapasitas stadion atau overcrowding. Dalam laporan Ombudsman disebutkan bahwa jumlah penonton yang hadir di Stadion Kanjuruhan pada malam itu diperkirakan mencapai lebih dari 42.000 orang, bahkan mungkin lebih karena banyak yang masuk tanpa tiket resmi. Faktor ketiga adalah banyaknya pintu keluar yang terkunci atau tertutup. Dalam laporan TPF disebutkan bahwa dari 14 pintu keluar yang ada di Stadion Kanjuruhan, sebanyak 6 pintu dalam kondisi terkunci pada saat tragedi terjadi. Panitia penyelenggara memberikan alasan bahwa pintu-pintu tersebut dikunci untuk mencegah orang masuk tanpa tiket. Namun keputusan ini jelas melanggar prinsip dasar keselamatan stadion. Faktor keempat adalah minimnya koordinasi antara panitia penyelenggara, pihak kepolisian, dan pihak stadion. Dalam laporan Komnas HAM disebutkan bahwa tidak ada rapat koordinasi keamanan yang memadai sebelum pertandingan dimulai. Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, tidak ada prosedur komunikasi darurat yang ditetapkan, dan tidak ada skenario evakuasi darurat yang dipersiapkan. Faktor kelima adalah minimnya fasilitas medis dan tim penyelamat yang siap siaga di lokasi stadion. Jumlah ambulans dan tenaga medis yang disiapkan oleh panitia sangat tidak memadai dibandingkan dengan jumlah penonton yang hadir. Faktor keenam adalah desain stadion yang tidak memenuhi standar keamanan internasional.
Dalam audit yang dilakukan oleh tim independen setelah tragedi, ditemukan bahwa Stadion Kanjuruhan memiliki beberapa kekurangan serius dalam hal desain keamanan. Tangga-tangga menuju pintu keluar terlalu sempit dan curam. Beberapa pintu keluar tidak memiliki pencahayaan yang memadai dan tidak ada sistem pengeras suara yang berfungsi dengan baik untuk memberikan instruksi darurat. Berdasarkan temuan-temuan investigasi ini, TPF menyimpulkan bahwa tragedi Kanjuruhan adalah hasil dari kegagalan sistemik yang melibatkan banyak pihak. Ada kegagalan dari panitia penyelenggara dalam mengelola stadion dan penonton. Ada kegagalan dari pihak kepolisian dalam menggunakan kekuatan secara proporsional. Ada kegagalan dari PSSI dalam mengawasi penyelenggaraan pertandingan sesuai standar. Dan ada kegagalan dari pemerintah daerah dalam memastikan stadion memenuhi standar keamanan. Komnas HAM dalam laporan yang dirilis pada bulan November tahun 2022 menyimpulkan bahwa tragedi Kanjuruhan adalah pelanggaran hak asasi manusia berat, khususnya hak untuk hidup yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional. FIFA melalui pernyataan resminya juga mengecam keras tragedi ini dan menyatakan bahwa penggunaan gas air mata di dalam stadion adalah pelanggaran serius terhadap regulasi keamanan stadion yang telah ditetapkan. Tragedi Kanjuruhan meninggalkan dampak yang sangat mendalam, tidak hanya bagi keluarga korban, tapi juga bagi dunia sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Bagi keluarga korban, kehilangan anggota keluarga dalam tragedi ini adalah luka yang tidak akan pernah sembuh. Ratusan keluarga korban kemudian membentuk komunitas yang diberi nama Koalisi Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan atau K3TK untuk memperjuangkan keadilan bagi keluarga mereka. K3TK secara konsisten mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memproses secara hukum semua pihak yang terbukti lalai dan bertanggung jawab atas tragedi ini. Dari sisi sanksi dan pertanggungjawaban hukum, pada bulan November tahun 2022, Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus tragedi Kanjuruhan. Ke-6 tersangka tersebut terdiri dari 3 orang personel Polri yang terbukti menembakkan gas air mata secara berlebihan, 2 orang dari panitia penyelenggara yang bertanggung jawab atas pengelolaan stadion, dan 1 orang ofisial Arema FC yang bertanggung jawab atas koordinasi keamanan. Pada peringatan 1 tahun tragedi Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober tahun 2023, ribuan orang termasuk keluarga korban, supporter Arema, dan masyarakat umum menggelar acara doa bersama dan tabur bunga di lokasi Stadion Kanjuruhan. Mereka menyalakan 135 lilin untuk mengenang 135 jiwa yang melayang dalam tragedi tersebut. Dalam acara tersebut, perwakilan keluarga korban kembali menyampaikan tuntutan mereka agar proses terus dilanjutkan, tidak hanya terdapat pelaku lapangan, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab struktural atas penyelenggaraan pertandingan. Pada tahun 2024, proses pencarian keadilan bagi korban tragedi Kanjuruhan masih terus berlangsung. Beberapa keluarga korban mengajukan gugatan perdata terhadap PSSI, PT Arema Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menuntut kompensasi yang lebih besar dan pertanggungjawaban institusional. Sementara itu, sepak bola di Indonesia perlahan mulai bangkit dari keterpurukan pasca tragedi. Pertandingan Liga 1 kembali digelar dengan protokol keamanan yang lebih ketat. Stadion-stadion yang sudah direnovasi kembali dibuka dan supporter kembali memadati tribun, meskipun dengan jumlah yang dibatasi. Namun bayang-bayang tragedi Kanjuruhan akan selalu mengingatkan kita semua bahwa sepak bola hanyalah permainan. Tidak ada kemenangan atau kekalahan yang lebih berharga daripada nyawa manusia, dan bahwa keselamatan penonton harus selalu menjadi prioritas utama di atas segalanya. Tragedi Kanjuruhan mengajarkan kita bahwa kelalaian, pengelolaan yang buruk, dan ketidakpatuhan terhadap standar keamanan bisa berakibat fatal dan merenggut ratusan nyawa dalam sekejap. Bagi kita semua, tragedi Kanjuruhan adalah pengingat pahit bahwa fanatisme dan emosi tidak boleh mengalahkan akal sehat dan kemanusiaan, bahwa mendukung tim kesayangan adalah hal yang baik, namun keselamatan diri sendiri dan orang lain harus selalu diutamakan.